Selamat datang di JM2 Nusantara. Semoga saudaraku sebangsa setanah air diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta, dan semoga yang subscribe, like, comment, and share diberikan kemudahan atas segala urusannya. Amin. Mari kita raih Indonesia Emas 2045. Ya kan Bun, Pak Bun? Oke, yang lain, ayo. Yang lain, ayo. Iya, oke Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang bisa nanti. Nama saya Ibu Koyumah dari Ya Bun. Desa Babakan Losari Lor. Ya. Yang saya tanyakan, saat ini kan sedang viral masalah nasab. Nabi orang-orang mengaku keturunan Nabi sampai tes DNA. Ya Bun. Kemudian banyak yang mengaku Habib. Ji. Turunan Nabi. Yang saya tanyakan itu ciri-ciri Habib yang asli, kemudian nasabnya langsung ke Nabi Muhammad itu yang seperti apa? Ji. Itu saja Pak Kiai. Terima kasih. Sesungguhnya Duriyah Rasul, semua Duriyah Rasul yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, beliau mengatakan, seumpama Fatimah mencuri, kupotong tangannya. Itu bukti bahwasanya semua Duriyah Rasul tidak ada yang mencuri, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang dawir, tidak ada yang minta uang dari pintu satu ke pintu yang lain. Kalau ada Duriyah Rasul minta dari pintu satu ke pintu yang lain, positif, palsu. Dari beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muharrar Hudori, beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Arba'in Demak, Jawa Tengah. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqana bil huda bi wasilatil masajih, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin di syafaatil udma wa alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang kami muliakan para alim, para kiai, para pinesepuh, para bapak, para ibu. Saged basa Jawa nggih? Saged nggih? Mosok wong Cirebon ora wong Jawa. Nanti insya Allah saya pakai bahasa Indonesia, tapi kadang-kadang tidak sengaja bahasa Jawa saya keluar, mohon nanti diingatkan nggih. Keluarga besar Bapak Dharma Yusuf almarhum yang kami muliakan, Ibu masih ada ya, Ibu Makrifah, Haja Makrifah, Masya Allah Ibu, Masya Allah, ini amal jariahnya Bapak luar biasa. Saya itu kalau lihat ada orang kaya, hartanya untuk akhirat, Masya Allah loh. Nggih. Jadi orang kaya itu nggak masalah, yang penting kekayaannya untuk akhirat. Nggih. Pak Dokter Basuki ini kaya juga nggak masalah, yang penting setiap ada kajian semacam ini, bagi-bagi uang 1 jutaan sama sembako. Wah, setuju nggak? Setuju. Saya itu kalau kajian di rumah gitu, jangankan kajian bulanan, Jumatan itu, masjid saya itu pemecah rekor Jumatan terbanyak mak-mak. Jadi mak-mak ini berangkat ada 400 lebih. Kenapa seperti itu? Kalau Jumatan dapat makan prasmanan seperti resepsi, satu. Nomor 2, semua orang dapat uang 50.000. Oh enak kan?
Semoga saja Pak Dokter bergerak. Cirebon sama Demak ini, Masya Allah, satu kesatuan. Satu kesatuan loh ini. Saya punya karya tulis, Al-Arba'in fi Nahwi wa Sarfi wal Lughat. Sudah saya ramal. Pasti yang mendatangkan saya untuk ngisi diklat orang Cirebon. Alhamdulillah, yang datangkan saya orang Cirebon. Universitas Syekh apa? Nurjati. Bahkan tetangga saya ada makam-makam wali. Itu walinya itu orang Cirebon itu. Siapa mereka? Kanjeng Sunan Kalijogo. Loh, di Demak apa ada daerah namanya Kalijogo? Enggak ada. Kelihatan Bon? Di Demak itu enggak ada daerah namanya Kalijaga, itu enggak ada. Yang ada di Cirebon. Biasanya wali itu namanya mengikuti daerah. Daerahnya Gunung Jati, namanya Sunan Gunung Jati. Nempat di Muryo, namanya Sunan Muryo. Nempat di Kudus, namanya Sunan Kudus. Nempat di Derajat, namanya Sunan Derajat. Nempat di Ampel, namanya Sunan Ampel. Nempat di Kalijaga, namanya Sunan Kalijaga. Berarti Sunan Kalijaga orang Cirebon. Makanya Pak Dokter ngundang saya itu, ya memang ketemu sama saudara. Ketemu sama saudara. Ibu-ibu, bapak-bapak, kami nanti tak ngadakan dialog sama panjenengan. Biasanya kalau ada mubalek jarang dialog nggih. Dan nanti coba panjenengan kalau punya unek-unek apa saja tanyakan ke saya. Nggih, paham Bun? Nanti coba operator nanti ya Pak, bawa mic. Ibu-ibu yang ada di luar sana yang punya unek-unek langsung lari ke sini. Nanti tak beri hadiah, duit. Tak beri hadiah, uang. Istri saya, cantikku, cantikku. Bawa uang 1 tas. Nyampe subuh. Yang punya unek-unek, punya masalah, punya suami, gak pecos cari uang. Punya anak durhaka, punya masalah, pengen sholat muales, dengerin adzan suarane kudu, dan lain sebagainya. Nanti panjenengan tanyakan, Bu, kami tidak perlu memanjangkan lebar. Nanti panjenengan kalau punya iskal, tanya ya. Pokoknya Cirebon sama Demak sama. Nanti kalau panjenengan punya anak putra, saya punya cewek cantik umur 18 tahun. Sekarang belajar di Yaman, nanti besanan sama saya ya. Syaratnya mas kawinnya 250 juta. Kalau nggak punya tak hutangi. Tak hutangi. Atau nanti panjenengan kalau punya anak putri besanan sama saya, tak beri mas kawin 2 miliar. Karena Rasulullah mas kawinnya 2 miliar Bun. Katanya niru Rasulullah. Ya kan? Katanya niru Rasulullah. Lu kok mas kawinnya seperangkat alat sholat? Masa biar nikah terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah terus biar nikah. Silakan yang tanya, silakan. Ayo, tak beri hadiah uang. Ayo, tak beri hadiah uang. Ayo, ayo, tak beri hadiah uang. Semoga kaya raya, hutang lunas. Ayo Bun, ayo, ya Bun. Ayo, silakan, silakan. Duduk aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bun. Saya perwakilan dari Fatayat. Ya Bun. Ancap Pabedilan. Ya. Nama saya Ibu Juju. Ya Bu Cucu. Ya. Ya. Alhamdulillah saya selalu aktif di pengajian Dharma Bangsa ini, kecuali ada hal-hal yang tidak mungkin untuk hadir di sini. Iya Bun. Terima kasih banyak sebelumnya, terutama kepada Pak Dokter. Bapak Dokter Yusuf ya, dan Ibu Bunda Haja Ma'rifah yang mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dengan adanya pengajian ini begitu banyak maknanya, begitu banyak artinya dan ilmunya. Amin. Yang sudah saya dapatkan. Pertanyaannya ialah sekarang dalam
rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana mungkin selalu dikumandangkan pengajian yaitu Kitab Al-Barjanji. Iya. Ya, nah yang saya mau pertanyakan, mungkin saat ini bila ada kumpulan sedang adanya membacakan surat Al-Barjanji, sebelumnya kan ada tawasulnya dulu gitu. Nah, yang saya mau pertanyakan, kita kan harus harus hidmat gitu, harus khusyuk gitu. Sedangkan kalau ada pembacaan ayat-ayat Al-Barjanji itu, ya sebagian orang ada yang selalu mengobrol, nah selalu bicara kemana ngalor ngidul atau kemana arah tujuannya, terutama dalam mulai bertawasul, ya memang nggak semua orang seperti itu. Bun. Nah untuk orang yang seperti itu kan kita untuk menghormati Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iya, tapi sedangkan orang pas mulai tawasul sampai adanya berjanji selalu mengobrol saja gitu. Cukup pertanyaannya. Nah itu pertanyaannya, bagaimana kalau orang seperti itu untuk kita menjadi kekompakan dan khusyuk untuk membaca itu, bagaimana menyikapi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang asli, kenapa kok pembacaan Maulid Nabi tidak khusyuk? Yang asli itu pertama, pemimpinnya. Pemimpinnya kurang khusyuk. Saya itu kalau membaca Maulid Nabi, semuanya diam semua, bahkan semua nangis semua. Kenapa kok gitu? Sebab saya bacanya sambil menangis. Ya kan? Saya bacanya sambil menangis, makanya semuanya nangis semua. Sambil menangis. Jadi pertama kali yang mimpin. Nomor dua, kalau baca Maulid Nabi tidak harus bahasa Arab. Kalau Maulid Nabi dibaca bahasa Arab, yang dibacakan orang Arab mungkin paham Pak. Loh, orang seperti ini apa paham? Beda tuh kalau membaca Maulid Nabi macamnya gini. Abdullah nama ayahnya Khadijah, ya kan? Paham kan? Aminah, ya kan? Paham kan? Paham kan? Jadi membaca Maulid Nabi tidak harus berbahasa Arab. Coba sekali-kali di Dharma ini tuh, di apa itu, di organisasi ini namanya apa? Dharma Bangsa. Sekali-kali baca Maulid Nabi berbahasa Indonesia, atau mungkin berbahasa Cirebon, pakai bahasa Jawa, atau pakai bahasa Sunda, sehingga orang paham. Sementara ini seringkali Maulid dibaca dari pertama sampai terakhir gak ngerti. Halah, apa ngerti Bun? Ngerti enggak? Gak ngerti. Makanya tidak harus berbahasa Arab, berbahasa Indonesia enggak masalah. Nomor dua Bun, nomor tiga, Maulid Nabi toh Bun, panjenengan itu Maulid Nabi itu jangan memperhatikan yang lain, jadikan kamu enggak khusyuk. Panjenengan Maulid Nabi memperhatikan anak-anak kecil bergurau, makanya pikirannya sama no guyon kabeh gitu kan, ya kan? Orang itu kalau pengen khusyuk caranya fokus mikir diri sendiri, jangan mikir orang. Bun, kenapa kalau kamu berhubungan badan nggak bisa khusyuk? Orang itu berhubungan badan tidak pernah khusyuk karena tidak mikir istri dan suami. Makanya saya kalau berhubungan badan sama istri, saya ngomong yang kalau berhubungan badan lihat kegantengan saya. Alhamdulillah, brol anak saya 11. Tapi ngapa? Sekarang duit Pak awe sampean ra bingung kok. Ini punya Bapak. Ya kan, Bun? Gara-gara tidak fokus. Makanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah, beliau pernah mengatakan, wahai anak-anakku, apabila aku sholat, silakan bermain, silakan bergurau, silakan menabuh gendang, menabuh terbang. Kenapa seperti itu? Orang itu kalau sudah fokus cinta kepada Rasul, nyampe lupa semuanya. Percaya nggak Bun? Panjenengan lagi seneng sama seorang kekasih, coba chattingan, nggak mungkin sama terganggu oleh siapapun. Kamu akan lazia dengan chattingan sama bakul tempe, ya kan? Ya kan Bun? Paham Bun? Oke, yang lain, ayo.
Yang lain. Ayo. Iya, oke Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang bisa nanti. Nama saya Ibu Koyumah dari Bun. Desa Babakan Losari Lor. Yang saya tanyakan, saat ini kan sedang viral masalah nasab. Nabi orang-orang mengaku keturunan Nabi sampai tes DNA. Ya Bun. Kemudian banyak yang mengaku Habib. Turunan Nabi. Yang saya tanyakan itu ciri-ciri Habib yang asli, kemudian nasabnya langsung ke Nabi Muhammad itu yang seperti apa? Itu saja Pak Kiai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Orang bingung mikirin nasab gara-gara tidak mikirin nasib. Laisal fata mayyakulu abi walakinnal fata mayyakulu anada. Yang dinamakan pemuda yang benar-benar pemuda, yang tidak pernah mengandalkan ayahnya, kakeknya, buyutnya, cangganya, udek-udek siwurnya, enggak. Yang dinamakan pemuda adalah mengatakan apa mene gelut karo aku. Lah itu baru pemuda. Pemuda tak kandake pak aku Masa gitu, bapakku dokter takon nyuntik bokongmu, ya kan? Masa gitu? Jadi orang itu terlalu bingung masalah nasab gara-gara tidak pernah memikirkan nasibnya diri sendiri. Pada akhirnya bingung, pada akhirnya kacau balau. Sesungguhnya dzurriyyah Rasul, semua dzurriyyah Rasul yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, beliau mengatakan, seumpama Fatimah mencuri, kupotong tangannya. Itu bukti bahwasanya semua dzurriyyah Rasul tidak ada yang mencuri, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang dawir, tidak ada yang minta uang dari pintu satu ke pintu yang lain. Kalau ada dzurriyyah Rasul minta dari pintu satu ke pintu yang lain, positif palsu. Jangan diberi palsu Pak Dokter, palsu. Nggak mungkin. Darah Rasulullah itu jiwanya wabil mu'minina raufur rahim. Jiwanya berbagi, jiwanya memikirkan, mensubsidi, memikirkan kesejahteraan umat, bukan malah nodongi umat. Tidak menjual imamah yang besar sak gentong-gentong, bukan memamerkan serban yang besar, jubah yang pada akhirnya hanya untuk menipu umat, untuk mencari uang yang sedikit. Bohong. Dzurriyyah Rasul tidak seperti itu. Dulu ada putranya Nabi Nuh, dia seorang nabi dan seorang rasul, termasuk ulul amri, ulul azmi. Apa yang terjadi? Kan'an dirungkatkan oleh Allah, Kan'an dikatakan oleh Allah, laisa minkal, mereka tidak termasuk keluargamu. Laisa min ahlik, wahai Nabi Nuh, mereka tidak termasuk keluargamu. Innahu ghairu amalin sholihin, mereka Kan'an tidak termasuk orang yang baik. Artinya apabila ada dzurriyyah Rasul kemudian akhlaknya bejat, omongannya kotor, kalau madak-madak kayak ngawur, akhlaknya jelek, peranginya jelek, tidak punya kasih sayang kepada umat, positif, itu namanya palsu. Paham? Cara untuk meneliti seperti itu Bun, sampai nggak usah ketipu dengan imamah. Mahabharata lah imamahan, ya enggak? Pernah nonton Mahabharata? Abu Jahal, Abu Lahab juga imamahan, Fir'aun juga imamahan. Kalau masalah serban, itu loh abang tukang jual bakso ilik serbanan. Kamu itu. Kalau masalah jubahan, emak-emak itu kalau masak Pak Dokter, alah jubahan kabeh. Jubah apa dasar? Lah yo, kalau masalah tongkatan, mak lampir nini pelet tongkatan semua kan. Kalau masalah tasbih, lah itu konghucu itu ya, semuanya pakai tasbih. Bahkan di rumah saya ada tasbih besar untuk hiasan rumah. Makanya jangan ketipu.
akhir zaman, semakin dekat dengan yaumil kiamat, bermunculan duriah-duriah palsu. Rasulullah mengatakan mereka itu tidak keluargaku. Duriah palsu. Rasulullah mengatakan mereka itu tidak keluargaku. Mereka itu tidak keluargaku. Mereka itu hanya untuk menipu umat, untuk mencari uang yang sedikit dengan memperbaiki casing-casing dohir untuk mencari uang yang sedikit. Pada akhirnya umat menjadi makanan empuk. Apalagi bulan Maulid Nabi ini mereka datang ke majelis satu ke majelis yang lain hanya untuk mencari jadwal ceramah. Jadwal ceramah. Silakan yang lain. Ayo tanyanya satu saja. Ayo bun. Ya Pak Yai. Ya. Yeah. Apakah berdosa bila memaafkan tapi tidak bisa melupakan? Masya Allah. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti CLBK ini. Cinta lama tumbuh kembali. Masya Allah. Bun, cinta itu asli murni pemberian Allah. Orang kalau tidak punya rasa cinta, berarti orang itu sedang stres. Makanya mencintai apa saja Pak Dokter, halal Pak Dokter. Apalagi mencintai istrinya, sungguh itu berpahala. Begitu juga mencintai apa saja, mencintai minuman, mencintai makanan, mencintai apa saja halal. Yang haram itu menindaklanjuti cinta yang tidak diizinkan oleh Allah. Kalau hanya mencintai halal. Contoh ya, Pak Dokter, istri ini panjenengan yang mana Pak Dokter? Yang paling cantik. Saya lihat bunda siapa namanya Bun? Ira. Saya lihat Bu Ira itu saya juga cinta sama Bu Ira. Ini kan saya punya cinta sama istrinya Pak Dokter. Tapi kalau hanya sekedar meletakkan cinta di dalam kolbu, nyampe saya jatuh cinta, rindu pulang dari Cirebon, nyampe nggak bisa tidur Pak Dokter. Pagi hari saya mati gara-gara cinta itu. Mata syahidan, mati syahid, dakhulal jannah biwiri hisab. Dengan syarat cintanya jangan dilindaklanjuti dengan chattingan, dengan pertemuan, dengan bermesraan, dengan itu nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar cinta saja boleh. Paham? Panjenengan cinta sama saya enggak? Cinta enggak? Berarti kamu pelakor kamu pelakor kamu. Cinta kan? Loh, panjenengan kalau enggak cinta sama saya, aku yakin wong sak Cirebon nggowo celuret piye. Lah apa ngapain kesini kan gitu kan? Ya. Lah yang enggak hadir kan, enggak mungkin saya dihadirkan. Nyampe Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhib apa inna ahadakum la yujidu halawatal iman hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma. Seseorang tidak bisa dikatakan bisa menemukan manisnya iman kecuali mencintai Allah dan Rasulnya. Loh, Kanjeng Nabi punya istri enggak? Punya istri enggak? Punya. Kok panjenengan cintai? Berarti panjenengan kan pelakor, perebut suami orang, ya kan? Apakah haram? Tidak. Kalau hanya mencintai nggak jadi masalah. Wong Bu Ira kadang-kadang nonton sepak bola atau nonton musik ya, nonton video sing penyanyi neng ganteng. Nyatane Pak Dokter ora cemburu. Oke? Nggak cemburu kan Pak? Lah aja Bu Dokter apa itu ini Bu Ira ini nonton sepak bola. Seneng gol itu nyampe loncat di atas meja gol. Itu bukti bahwasanya meletakkan cinta di dalam kalbu nggak masalah Bun. Yang penting jangan ditindaklanjuti dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau pengen chattingan, panjenengan ingat kepada Allah, haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Iya. Bagaimana cara mengatasi overthinking yang berlebih terhadap masa depan? Overthinking yang berlebih. Iya. Terhadap masa depan bagi para pemuda, khususnya generasi Gen Z. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak masalah Neng.
Overthinkingnya terlalu tinggi nggak masalah. Yang penting pergerakan saat ini. Tiada manfaat panjenengan terlalu yakin masa depan, tapi pergerakan saat ini nggak bener. Makanya toh saya nggak setuju kok. Ada orang umurnya sudah 15 tahun, kan udah balik, kemudian tidak berkarya, nggak bener itu. Makanya tahun 2025, pondok saya santri yang umurnya 15 tahun, semua wali santri tak larang ngirim. Sekali wali santri ngirim tak boyongkan. Berarti gak niat memondokkan anak. Sekarang semua santri tak larang minta kiriman di tempat saya. Berlatih dewasa, berlatih menjadi calon ulama yang hebat. Nanti kalau mondok senengannya begini, wis jadi pengurus umurnya 15 tahun ke atas masih begini. Nanti kalau jadi kiai akibatnya proposal terus, wajahnya nyampe kotak. Donatur nyampe pintune Pak Dokter leseh. Gara-gara sering kedatangan kiai-kiai yang selalu menjual agamanya untuk mencari uang yang sedikit. Nggak bener. Saya dulu 19 tahun pernah fakir. Saya tidak punya bangunan, saya ngaji di Ratan. Kalau ada motor yo nyiseh. Nyatane ya alhamdulillah waktunya kaya yo kaya. Sekarang alhamdulillah tanah saya baru 75 hektar. Mobil saya baru 9. Halah. Mobil pira Bu? Pira Bun? Halah. Pira Pak Dokter? Paling 10 ada Bun. Enggak ada kan? Lah ya masih kaya saya kan. Harus seperti itu. Ulama itu, rumah ulama harus lebih mewah daripada rumahnya pejabat. Mobilnya harus lebih mewah daripada rumahnya pejabat dan konglomerat. Kenapa seperti itu? Nanti kalau ulamanya fakir, akibatnya Pak Dokter pengen sowan ke tempatnya kiai, nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Kiai ini fakir, doain dirinya saja nggak ijabah, apalagi doain saya, nggak jadi. Percaya nggak?